Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Ibu harapkan kalian selalu sehat dan masih semangat belajar dari rumah. Perkenalkan, nama saya Dewi Punjul Purbandari. Beberapa menit ke depan kita akan belajar bersama tentang persamaan kuadrat. Kompetensi dasar untuk hari ini. Yang pertama, menjelaskan persamaan kuadrat dan karakteristiknya berdasarkan akar-akarnya serta cara penyelesaiannya. Yang kedua, menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan persamaan kuadrat. Kemudian tujuan pembelajaran kita hari ini, peserta didik dapat menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan metode pemfaktoran. Yang kedua, peserta didik dapat menyelesaikan masalah berkaitan dengan persamaan kuadrat. Silakan kalian perhatikan video tentang aplikasi persamaan kuadrat dalam kehidupan sehari-hari. Mengapa belajar persamaan kuadrat? Bentuk umum persamaan kuadrat. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dengan A, B, C bilangan real dan A tidak sama dengan 0, di mana X disebut variabel, A disebut koefisien dari X pangkat 2, B disebut koefisien dari X, C disebut konstanta. Menentukan akar persamaan kuadrat. Ada 3 cara dalam menentukan akar persamaan kuadrat. Yang pertama, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Yang kedua, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan kuadrat sempurna. Yang ketiga, menyelesaikan persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Untuk pertemuan kita kali ini, kita akan membahas tentang menyelesaikan persamaan kuadrat dengan pemfaktoran. Pemfaktoran persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Persamaan kuadrat X pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 dapat ditulis menjadi X tambah P kali X tambah Q sama dengan 0. Nilai P dan Q dipilih dengan syarat P ditambah Q sama dengan B, P kali Q sama dengan C. Setelah persamaan X pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0 diubah menjadi X ditambah P kali X ditambah Q sama dengan 0, akar persamaan ditentukan sebagai berikut. X ditambah P kali X ditambah Q sama dengan 0, X ditambah P sama dengan 0 atau X ditambah Q sama dengan 0. Maka akan kita peroleh X sama dengan negatif P atau X sama dengan negatif Q. Nilai X sama dengan negatif P atau X sama dengan negatif Q disebut sebagai akar persamaan X pangkat 2 ditambah BX ditambah C sama dengan 0. Oke, setelah jeda kita akan melanjutkan materi mengenai pembahasan soal. Kembali lagi bersama saya, Bu Dewi, dan kita akan melanjutkan materi hari ini dengan pembahasan soal. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. Yang A, X pangkat 2 dikurangi 16X ditambah 55 sama dengan 0. Terlebih dahulu kita tentukan nilai A, B, dan C-nya. A sama dengan 1, B sama dengan negatif 16, dan C sama dengan 55. Kemudian bentuk X pangkat 2 dikurangi 16X ditambah 55 sama dengan 0, kita faktorkan menjadi X ditambah P kali X ditambah Q sama dengan 0 dengan syarat P ditambah Q sama dengan B, di mana B-nya adalah negatif 16 dan P kali Q sama dengan C.
C-nya adalah 55. Untuk menentukan nilai P dan Q, terlebih dahulu harus kita kerjakan dari operasi perkaliannya. Kita bikin tabelnya. Tabel perkaliannya. Kita cari hasil perkalian yang hasilnya 55, yaitu 1 kali 55. Lalu berapa lagi? 5 kali 11 ya. 5 kali 11. Ada angka yang lain tidak? Ada. Ya, negatif 1 kali negatif 55. Negatif 5 kali negatif 11. Nah, dari keempat perkalian ini, mana yang memenuhi syarat penjumlahannya adalah negatif 16? Yang mana? Ya, negatif 5 dan negatif 11. Jadi P-nya dapat kita tentukan sama dengan negatif 5 dan Q-nya adalah negatif 11. Kemudian kita masukkan ke X, kita ganti ya, kita ganti. P-nya adalah negatif 5 kali X ditambah Q-nya adalah negatif 11 sama dengan 0. Positif kali negatif hasilnya adalah negatif ya. X kurang 5, X dikurang 11 sama dengan 0. Ini adalah faktor dari X pangkat 2 dikurangi 16X ditambah 55 sama dengan 0. Lalu bagaimana kalau kita mau mencari akar-akarnya? Ya, kita bikin X negatif 5 sama dengan 0 atau X negatif 11 sama dengan 0. Lalu, bagaimana kita menentukan X-nya? Kita hilangkan negatif 5. Kita hilangkan negatif 5 dengan cara kedua ruas kita tambah dengan 5. 0 ditambah 5. Berapa ini? Habis. X ditambah 0 sama dengan 0 ditambah 5, 5. Jadi kita peroleh X yang pertama adalah 5. Kita lanjut dengan X yang kedua. Di sini. Kita hilangkan negatif 11-nya. Bagaimana? Dengan kita tambah 11. Maka ruas kanan juga harus kita tambah 11. Ini habis. X ditambah 0 sama dengan 11. Jadi X-nya adalah 11. Jadi kita peroleh X sama dengan 5 dan X sama dengan 11. Jadi akar dari X pangkat 2 dikurang 16X ditambah 55 sama dengan 0, akarnya adalah X sama dengan 5 atau X sama dengan 11 ya. Gimana? Paham kalian anak-anak di rumah? Ada pertanyaan? Nah, untuk selanjutnya, untuk supaya kalian lebih bisa, maka kita lanjutkan pada contoh yang kedua. Contoh yang kedua adalah X pangkat 2 dikurangi 4X dikurang 32 sama dengan 0. Ayo, masih ingat bagaimana tadi langkah yang pertama? Kita tentukan terlebih dahulu nilai A, B, C-nya. A-nya berapa? 1 ya. B-nya negatif 4, betul. Lalu C-nya berapa? Negatif 32. Lalu langkah yang selanjutnya apa? Kita bikin faktornya. Siapa? X ditambah P kali X ditambah Q sama dengan 0. Dengan syarat, ada syaratnya. Dengan P ditambah Q sama dengan siapa? B. Ya, betul. B-nya adalah negatif 4. Lalu P kali Q sama dengan apa? C. Iya, C-nya adalah negatif 32. Berikutnya bagaimana? Kita bikin perkaliannya ya. Kita cari perkalian yang hasilnya negatif 32. Nah, berapa saja? Ayo, berapa, ada yang tahu? Negatif 1 kali 32. Ada lagi? Iya ada. Oke.
negatif 2 kali 16. Lanjut, berapa lagi? Negatif 4 kali 8. Ya, ada lagi, ada. Berapa? 1 kali negatif 32. 2 kali negatif 16. Dan terakhir 4 kali negatif 8. Ya, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Oke. Dari ke-6 perkalian itu, mana yang memenuhi syarat penjumlahannya adalah negatif 4? Mana? Kita cari yang jumlahnya adalah negatif 4. Oke, di sini 4 dan negatif 8. Jadi kita peroleh P-nya adalah 4 dan Q-nya adalah negatif 8. Kita masukkan X ditambah 4 kali X ditambah negatif 8 sama dengan 0. Kita hitung dulu ya. X ditambah 8, X tambah negatif 8, positif kali negatif, hasilnya adalah negatif 8 sama dengan 0. Nah, ini adalah faktor dari X pangkat 2 dikurangi 4X dikurang 32 sama dengan 0. Bagaimana kalau kita mau mencari akar-akarnya? Ya, kita sama dengan 0 ya, sama dengan 0 atau X dikurangi 8 sama dengan 0. Kita mau mencari X-nya ya, jadi plus 4-nya ini harus kita hilangkan. Bagaimana? Kita kurang kedua ruas dengan 4. 0 dikurang 4. Nah, ini habis. Berarti X tambah 0 sama dengan negatif 4. Maka kita peroleh X-nya adalah negatif 4. Kita peroleh 1 sudah X-nya. Lanjut ke sebelah sini. X dikurang 8, kita tambah 8 sama dengan 0 ditambah 8. Habis. Di sini adalah 8. Berarti X-nya kita peroleh 8. Jadi akar dari X pangkat 2 dikurang 4X dikurang 32 sama dengan 0, akarnya adalah X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan 8. Ya, gimana? Dengan dua contoh ini apakah sudah menjadi lebih bisa? Nah, kalau masih belum, Ibu kasih satu contoh lagi. Kita bahas lagi satu contoh ya. Contoh yang ketiga. Contoh yang C. X pangkat 2 ditambah 10X ditambah 24 sama dengan 0. Ya, masih ingat langkahnya? Ya, tentukan nilai A, B, dan C-nya. A-nya sama dengan 1. Lanjut, B-nya sama dengan 10. Iya, betul. Dan C-nya sama dengan 24. Nah, lalu apa lagi? Kita bikin faktornya. X ditambah P kali X ditambah Q sama dengan 0. Dengan syarat, jangan lupa ya syaratnya. P ditambah Q sama dengan B. B-nya berapa nih? 10 ya. P kali Q sama dengan C. C-nya adalah 24. Pinter. Nah, setelah itu kita tentukan, kita bikin tabel yang hasil perkaliannya adalah 24. Berapa anak-anak? Ya, 1 kali 24, 2 kali 12, berapa lagi? 3 kali 8, ada lagi? Ada, 4 kali 6. Bagaimana dengan tanda negatif? Boleh kita kasih tanda negatif. Karena ini hasil perkaliannya positif, maka bisa dengan negatif kali negatif. Berarti negatif 1 kali negatif 24. Negatif 2 dengan negatif 12. Negatif 3 dengan negatif 8.
negatif 4 dengan negatif 6. Ya, ada berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana yang memenuhi jumlahnya 10? Kita cari yang jumlahnya 10. Oh, ini ada di sini. Ya, jadi P sama dengan 4, Q sama dengan 6. Lalu kita masukkan ke bentuk X tambah P, P-nya 4, kali X tambah Q, Q-nya 6, sama dengan 0. Nah, ini adalah faktor dari X pangkat 2 ditambah 10X ditambah 24 sama dengan 0. Lalu mencari akar-akarnya, ingat langkahnya tadi. X tambah 4 sama dengan 0 atau X tambah 6 sama dengan 0. Lalu kita hilangkan 4-nya dengan cara kita kurang 4 kedua ruasnya. Nah, akan jadi begini. X tambah 0 sama dengan negatif 4. Jadi X-nya sama dengan berapa? Negatif 4. Pinter. Satu lagi. X tambah 6 dikurang 6. Ya, 0 dikurang 6. Ini habis jadi 0, negatif 6. Jadi X-nya kita peroleh negatif 6. Jadi akar X pangkat 2 ditambah 10X ditambah 24 sama dengan 0. Akarnya adalah X sama dengan negatif 4 atau X sama dengan negatif 6 ya. Ibu harapkan dengan 3 contoh ini kalian sudah bisa dari rumah ya. Itu tadi pembahasan 3 contoh soal. Kita akan melanjutkan segmen berikutnya setelah jeda. Kembali lagi bersama saya Ibu Dewi. Di segmen ini Ibu berikan latihan soal untuk anak-anak kerjakan di rumah. Kemudian tugas yang dikerjakan tadi dikumpulkan atau didiskusikan kepada gurunya masing-masing melalui WhatsApp atau media daring lainnya. Nah, silahkan. Tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut. Nomor 1, X pangkat 2 dikurang 5X tambah 6 sama dengan 0. X pangkat 2 ditambah 2X dikurangi 15 sama dengan 0. Nomor 3, X pangkat 2 dikurangi 2X dikurangi 35 sama dengan 0. Yang keempat, yang terakhir, X pangkat 2 ditambah 17X ditambah 60 sama dengan 0. Sekian kelas kita hari ini, semoga semuanya bisa mengerti. Jangan lupa selalu perhatikan protokol kesehatan, mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir, memakai masker jika keluar rumah dan jaga jarak dan hindari kerumunan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.